Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya, kelas IKMA 2019. Kami dari kelompok 11 yang akan mempresentasikan mengenai uji regresi logistik sederhana. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Ade Azahra, Aprilia Wahyu Sulistiani, Dea Marinda, Maria Septiani Magna Wijaya, Nadila Indahsari, dan yang terakhir, Siti Nuridanaya Rizky. Regresi logistik merupakan pendekatan model matematis yang digunakan untuk menganalisa hubungan antara satu atau beberapa variabel independen, yaitu variabel kategorik dan variabel numerik, dengan variabel dependen kategorik yang bersifat dikotom. Regresi logistik juga merupakan sebuah pendekatan yang digunakan untuk membuat model prediksi seperti halnya regresi linier. Namun, terdapat perbedaan di antara keduanya, yaitu pada regresi logistik hanya memprediksi variabel yang berskala dikotomi. Asumsi regresi logistik. Yang pertama, variabel bebas tidak perlu diubah ke dalam bentuk matriks. Yang kedua, variabel dependen harus bersifat dikotomi atau dua kategori, misalnya tinggi rendah atau baik dan buruk. Yang ketiga, sampel yang diperlukan dalam jumlah relatif besar, minimal dibutuhkan 50 sampel data untuk sebuah variabel independen. Yang keempat, dapat menyeleksi hubungan karena menggunakan pendekatan non-linear log transformasi untuk memprediksi odds ratio. Uji regresi logistik sederhana mengolah data dengan satu variabel independen atau faktor resiko, sedangkan untuk uji regresi logistik berganda mengolah data lebih dari satu variabel independen atau faktor resiko. Tujuan dari penggunaan regresi logistik adalah untuk menghitung peluang, melihat karakteristik, dan mengetahui faktor yang mempengaruhi. Contoh pengujian regresi logistik sederhana menggunakan SPSS. Kasus yang kami ambil adalah pengaruh rokok terhadap kanker paru. Untuk hipotesis 0, tidak ada pengaruh antara merokok terhadap kanker paru-paru. Sedangkan hipotesis alternatif, ada pengaruh antara merokok terhadap kanker paru-paru. Dengan variabel independen adalah merokok dengan dua kategori, dan variabel dependen adalah kanker paru. Langkah uji regresi logistik sederhana dengan SPSS. Masukkan data yang akan diuji ke dalam tabel SPSS. Karena kita akan menguji regresi logistik sederhana, maka variabel data yang kita gunakan ada dua. Satu variabel terikat, satu variabel bebas. Setelah data dimasukkan ke dalam SPSS, klik Analyze, Regression, Binary Logistic. Setelah muncul seperti gambar di samping, masukkan variabel terikat ke dependent dan masukkan variabel bebas ke covariance. Kemudian, klik Option. Setelah muncul tampilan seperti pada gambar di samping, lalu kita akan menceklis pada bagian Correlation of Estimates dan juga checklist pada bagian Confidence Interval for Exponentiated Beta dan diisi dengan angka 95%. Setelah itu, klik Continue, kemudian pada jendela utama kita klik OK. Lalu nanti akan muncul output. Baiklah, di sini saya akan melakukan perbandingan antara status kanker terhadap orang yang merokok dan orang yang tidak merokok dengan menggunakan uji regresi logistik melalui SPSS. Untuk datanya di sini ada X1 yang saya beri label merokok sebagai variabel independen. Untuk value-nya sendiri, saya beri kode 0 untuk orang yang tidak merokok dan kode 1 untuk orang yang merokok. Kemudian data Y sebagai variabel dependen, saya beri label kanker paru. Kemudian untuk value-nya ini, saya beri kode 0 untuk yang tidak mengalami kanker dan kode 1 untuk yang mengalami kanker. Selanjutnya, untuk melakukan uji regresi logistik sederhana, langsung saja kita klik Analyze, kemudian Regression, kemudian kita cari Binary Logistic. Setelah muncul tabel seperti ini,
kita masukkan variabel dependent atau kanker paru ke kolom dependent, kemudian variabel independennya atau merokok ke kolom covariate. Kemudian kita klik option. Pada tabel ini kita klik correlation of estimate dan CI for expected B. Kemudian kita klik continue dan kita klik OK, maka dia akan tampil hasil output seperti ini. Output dan interpretasi pada SPSS. Output pada Table Case Processing Summary itu menjelaskan jumlah sampel yang kita analisis, yaitu sebanyak 200 sampel. Output pada Table Dependent Variable Encoding menjelaskan kode atau kategori dari variabel dependent kanker paru dengan kode untuk angka 0 berarti tidak mengalami kanker paru dan untuk angka 1 berarti mengalami kanker paru. Sekarang kita akan ke beginning block, di mana di beginning block ada classification table. Tabel classification table merupakan tabel kontingensi 2x2, di mana jumlah sampel variabel dependent mengalami kanker sebanyak 104. Kita juga bisa melihat di sini tidak mengalami kanker sebanyak 96 orang dan jumlah sampel sebanyak 200 orang. Sehingga nilai overall percentage sebelum variabel independen dimasukkan ke dalam model sebesar 104 dibagi 200 sama dengan 52,0%. Selanjutnya yaitu variable inti equation, di mana di dalam variable inti equation merupakan saat sebelum variabel independen dimasukkan ke dalam model, maka belum ada variabel independen di dalam model tersebut. Nilai slope atau koefisien beta dari konstanta adalah sebesar 0,080 dengan odds ratio atau exponentiated beta sebesar 1,083. Nilai signifikansi atau p-value dari uji Wald sebesar 0,572. Selanjutnya kita akan membahas variabel not in the equation, di mana pada variabel not in the equation menunjukkan variabel yang belum dimasukkan ke dalam model regresi, yaitu variabel X1, di mana variabel X1 adalah variabel merokok. Sekarang kita akan membahas mengenai omnibus test of model coefficient, di mana nilai X1 yang dihasilkan dari perhitungan ini adalah 64,992 dan X1 tabel pada DF1 atau jumlah variabel independen 1 yaitu 3,841 dengan signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak, yang menunjukkan bahwa penambahan variabel independen dapat memberikan pengaruh nyata terhadap model atau dengan kata lain model dinyatakan fit. Baiklah, output selanjutnya berupa tabel model summary. Pada tabel model summary digunakan untuk melihat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Digunakan nilai COX and Snell R-square dan Nagelkerker R-square. Nilai-nilai tersebut disebut juga dengan pseudo R-square, atau jika pada regresi linier atau OLS lebih dikenal dengan istilah R-square. Nilai Nagelkerker R-square sebesar 0,370 dan COX and Snell R-square 0,277, yang menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 0,370 atau 37%, dan terdapat 100% dikurang 37% dengan hasil 63% faktor lain di luar model yang menjelaskan variabel dependen. Output selanjutnya berupa classification table. Berdasarkan tabel classification table di atas, jumlah sampel yang tidak mengalami kanker 78 ditambah 18 dengan hasil 96 orang, yang benar-benar tidak mengalami kanker sebanyak 78 orang, dan yang seharusnya tidak mengalami kanker namun mengalami sebanyak 18 orang. Jumlah sampel yang mengalami kanker 27 ditambah 77 dengan hasil 104 orang, yang benar-benar mengalami kanker sebanyak 27 orang, dan yang seharusnya mengalami kanker namun tidak mengalami sebanyak 77 orang. Dalam interpretasi
regresi logistik dengan SPSS, tabel di atas memberikan nilai overall percentage sebesar 78 ditambah 77 dibagi 200 dengan hasil 77,5%, yang berarti ketepatan model penelitian ini adalah sebesar 77,5%. Output selanjutnya berupa variable in the equation. Pada tabel variable in the equation di atas, semua variabel independen nilai p-value uji volt dikurang dari 0,05. Artinya, masing-masing variabel mempunyai pengaruh parsial yang signifikan terhadap Y di dalam model. X1 atau merokok mempunyai nilai sigvolt 0,000 kurang dari 0,05, sehingga menolak H0 atau yang berarti merokok memberikan pengaruh parsial yang signifikan terhadap kejadian kanker paru. Besarnya pengaruh ditunjukkan dengan nilai eksponensiat beta atau disebut juga odds ratio atau OR. Variabel merokok dengan OR 12,358, maka orang yang merokok dengan kode satu variabel independen lebih beresiko mengalami kanker paru dengan kode satu variabel dependen sebanyak 12,358 atau 12,3 kali lipat dibandingkan orang yang tidak merokok dengan kode 0 variabel independen. Nilai B sama dengan logaritma natural dari 12,358 sama dengan 2,514. Oleh karena nilai B bernilai positif, maka merokok mempunyai hubungan positif dengan kejadian kanker. Output selanjutnya berupa tabel variable not in the equation. Pada tabel variable not in the equation menunjukkan variabel yang belum dimasukkan ke dalam model regresi, yaitu variabel X1 di mana X1 adalah variabel merokok. Ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk membuat video pembelajaran ini. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.